Halo semuanya, ketemu lagi di channel Teknonomi. Video ini merupakan sambungan dari part 1 yang membahas tentang 20 rumus Excel yang wajib banget teman-teman kuasai. Di video sebelumnya, kita sudah membahas 9 rumus Excel seperti sum, average, if, rank, dan sebagainya. Nah, di video ini, kita akan lanjut lagi ya ke pembahasan kedua. Di bagian kedua ini, ada yang namanya trim, lower, upper, dan juga proper. Gunanya untuk apa? Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Oke, untuk contoh datanya ini, saya emang sengaja bikin acak-acakan gitu ya. Tujuannya agar nanti kita bisa belajar dan praktikkan rumus-rumus yang ada, dan bisa lihat langsung perbedaan before after-nya ya. Oke, misalnya nih, kita punya data berantakan kayak gini ya. Data kejuruan siswa. Ini kan tulisannya alay banget ya, ada huruf besar, huruf kecil, udah gitu spasinya berantakan gini. Nah ini biasanya kalian temukan tuh ketika kalian dapat data dari orang lain, atau misalnya kalian langsung copy paste dari internet, ataupun copy data dari mana gitu. Nah, jadi bentuknya itu masih berantakan kayak gini misalnya. Di sini kalian nggak perlu panik kalau kalian punya data berantakan kayak gini, dan kalian nggak perlu ngubah data yang berantakan ini satu persatu. Karena di Excel ada rumus yang bisa membantu kita merapikan tulisan seperti ini. Yang pertama adalah kita bisa pakai rumus trim untuk merapikan spasi pada tulisan yang berantakan seperti ini. Caranya adalah kita ketik sama dengan trim, lalu buka kurung, kemudian kita klik pada sel C1, tutup kurung, dan enter. Nah, di sini kelihatan ya perbedaannya udah lebih rapi dibandingkan yang tadi. Lalu berikutnya, untuk membuat tulisan ini menjadi huruf kecil semua, maka kita tinggal ketik sama dengan kita tulis lower, maka hasilnya semua tulisan ini menjadi huruf kecil ya. Kemudian rumus yang ketiga yaitu upper. Nah, upper ini digunakan untuk mengubah tulisan menjadi huruf kapital semua. Caranya adalah kita tulis sama dengan upper, buka kurung, kita klik pada data di sel C2 ini, kita tutup kurung lalu enter. Maka hasilnya tulisan ini tadi menjadi huruf besar atau kapital semua ya. Nah, rumus yang terakhir yaitu rumus proper. Proper ini bertujuan agar tulisan data kejuruan siswa ini mempunyai huruf kapital di setiap awal kata. Caranya gimana? Caranya kita tinggal ketik sama dengan, lalu kita tulis proper, buka kurung, klik pada sel C2, lalu tutup kurung dan enter. Maka kita bisa lihat ya tulisannya menjadi lebih rapi seperti ini. Nah, masuk ke pembahasan ketiga ini, saya mau menjelaskan 5 rumus yang bisa kalian gunakan untuk memanipulasi data. Maksud memanipulasi di sini adalah untuk menggabungkan atau mencari data, misalnya data 2 digit pertama atau 2 karakter pertama. Kemudian cara untuk menghitung jumlah karakter di sebuah data. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu ya. Oke, jadi misalnya saya punya contoh data kayak gini, yang isinya itu ada jurusan, nama siswa, tahun lahir, dan kita di sini ingin bikin ID siswanya itu gabungan dari 3 data ini atau 3 kolom ini. Nah, kita di sini nggak usah ketik manual gini ya. Misal kita ketik TKJ strip Beni strip 2001, misalnya kayak gini. Nah, itu nggak perlu. Bisa lama banget kalau kalian ketik satu persatu dan ternyata misalnya nih data siswanya ada banyak. Nah, kita bisa pakai rumus concatenate. Rumus concatenate ini fungsinya untuk menggabungkan beberapa data dari sel yang berbeda-beda atau dari kolom yang berbeda gitu ya. Caranya, kita tinggal tulis sama dengan concatenate, lalu kita buka kurung,
klik pada sel yang ingin kita gabungkan. Jadi, misalnya di sini TKJ, lalu kita gabungkan dengan B2, lalu C3, tutup kurung. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Cuma di sini kalau dilihat dia itu kurang rapi ya, karena dia itu langsung digabung semua gitu tanpa ada spasi atau tanda sambung gitu misalnya. Nah, jadi di sini tergantung teman-teman mau menggabungkannya seperti apa. Kalau misalnya kalian mau memberikan tanda penghubung, katakanlah tanda strip atau spasi atau apapun. Nah, itu juga bisa ya. Nantinya kita perlu masukkan dalam rumusnya. Misalnya di sini saya ulang lagi ya. Jadi kalau kita contohnya mau kasih tanda strip, misalnya TKJ, strip Beni, strip 2021, kita tinggal tulis sama dengan concatenate, buka kurung, klik pada sel pertama, lalu kita kasih tanda kutip, misalnya mau kasih tanda strip, jadi tanda kutip, strip, tanda kutip lagi, lalu titik koma, baru klik B2, titik koma lagi, kemudian tanda kutip strip, tanda kutip, titik koma lagi, klik pada C2, tutup kurung, dan enter. Maka jadinya kayak gini ya teman-teman. Gimana? Jauh lebih rapi kan? Hasilnya jadi TKJ, strip Beni, strip 2001. Untuk yang lain gimana? Jadi kita nggak perlu lagi ketik ulang, tinggal drag aja ke bawah seperti ini. Nah, oke, udah jadi kan? Gimana? Gampang banget kan teman-teman? Concatenate ini juga jarang-jarang orang tahu. Jadi semoga rumus ini bisa membantu kalian ya dalam menggabungkan data. Nah, berikutnya yang akan saya bahas yaitu rumus len. Rumus ini gunanya adalah untuk menghitung banyaknya karakter dalam suatu data. Len ini sebenarnya berasal dari length kalau dalam bahasa Inggris yang artinya itu panjang. Jadi langsung aja misalnya, contoh, kalian mau menghitung ini nama siswa seperti Beni, Dahlia, Gali, Jessica, ini berapa banyak sih? Berapa digit atau berapa karakter gitu ya? Bisa juga kalian gunakan mungkin untuk menghitung digit uang atau nomor handphone, atau menghitung banyaknya karakter dalam sebuah kata. Jadi macam-macam ya kegunaannya. Di sini langsung aja kita coba, kita tulis sama dengan len, buka kurung, pilih sel mana yang mau kalian hitung jumlah karakternya, lalu tutup kurung, enter. Nah, di sini hasilnya untuk Beni itu ada 4 ya, karena ada 4 huruf dalam kata Beni. Lalu kita tinggal drag ke bawah, maka hasilnya seperti ini ya. Dahlia ada 6 huruf, Galih 5 huruf, dan Jessica ada 7 huruf. Misal di sini nama Beni kita ubah menjadi Beni spasi Yanto. Maka hasilnya adalah 10 karakter. Kenapa menjadi 10? Karena spasinya di sini juga dihitung ya sebagai karakter. Jadi seperti itu ya untuk menghitung karakter dalam sebuah data. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas 3 rumus yang biasanya dipakai bersamaan. Karena mereka itu fungsinya hampir mirip gitu. Yaitu ada left, mid, dan right. Jadi gunanya buat apa rumus-rumus ini? Gunanya adalah untuk mengambil karakter tertentu dari sebuah data. Contohnya gini, nama siswanya tadi kita punya Beni, Dahlia, dan seterusnya. Nah, kita ingin mengambil misalnya 2 karakter pertama atau karakter di tengah atau karakter di akhir. Nah, untuk karakter pertama itu kita bisa pakai fungsi left. Caranya kita tulis sama dengan left, buka kurung, lalu dia akan minta data mana yang mau kalian hitung atau mau kalian ambil.
lalu titik koma. Nah, di sini kita ditanya mau berapa banyak karakter pertama yang akan kita ambil. Misalnya kita ingin ambil 2 karakter pertama. Maka di sini kita tulis 2 gitu, tutup kurung, dan enter. Nah, jadi ini kayak gini ya. Dia akan mengambil 2 karakter pertamanya. 2 dan 0 dari kiri gitu. Jadi tinggal kalian blok aja ke bawah. Udah deh. Maka hasilnya Dahlia 20, Galih 20, dan Jessica 19. Kalau misalnya nih, kalian mau ambil 5 karakter pertama. Ya udah, kita tinggal ubah aja di sini misalnya menjadi 5. Maka hasilnya akan seperti ini ya. 5 karakter pertama yang akan diambil. Nah, jadi 2, 0, 0, 1, 0. Ini tinggal kalian blok aja ke bawah, maka dia akan langsung keambil semua gitu ya, 5 karakter pertamanya. Oke, selesai untuk fungsi left. Selanjutnya kita masuk ke fungsi mid. Mid itu juga hampir sama, tapi mid ini sedikit lebih panjang ya rumusnya, karena dia bisa membantu kalian untuk mengambil karakter yang ada di tengah dalam sebuah data. Contohnya, misal kita mau mengambil karakter ke-5 sampai ke-8 dari data yang kita miliki ini. Nah, kalian bisa pakai fungsi mid. Berbeda dengan left, kalau left itu kan dihitungnya dari kiri ya. Jadi semua yang ada di kiri itu kan akan ikut keambil. Kalau fungsi mid ini, kita tinggal tulis misalnya kayak gini, langsung aja sama dengan mid, buka kurung, klik lagi pada sel yang ingin kita ambil karakternya, lalu titik koma. Nah, di sini dia akan minta start number. Start number itu adalah kalian mau ngambil dari karakter yang keberapa. Karena kita di sini mau mengambil dari karakter ke-5, berarti di sini kita masukkan angka 5, lalu titik koma. Nah, kemudian kalian diminta untuk memasukkan berapa banyak karakter yang mau diambil. Karena di sini kita mau mengambil karakter dari 5 ke 8, yang artinya kita butuh 4 karakter, yaitu dari 5, 6, 7, dan 8. Jadi ada 4 karakter gitu ya yang mau kita ambil. Di sini kita masukkan angka 4, lalu tutup kurung dan enter. Maka hasilnya adalah 0, 1, 0, 3 seperti ini. Dan ini tinggal kita blok aja ke bawah. Maka hasilnya ada 0203, 0303, dan 0403. Nah, jadi seperti itu ya kegunaan dari fungsi mid. Selanjutnya yang terakhir yaitu fungsi right. Mirip seperti left tadi, tapi untuk fungsi right ini biasanya kalian pakai kalau kalian mau mengambil karakter atau digit terakhir dari sebelah kanan, yaitu paling kanan dari sebuah data ya. Nah, untuk fungsi right ini juga tergantung kalian mau mengambil berapa karakter dari sebelah kanan. Contohnya seperti apa? Langsung aja kita tulis sama dengan right, buka kurung, klik pada datanya, lalu titik koma. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan berapa karakter yang ingin kita ambil. Misal kita mau mengambil 3 karakter terakhir, yang berarti di sini kita masukkan angka 3, kemudian tutup kurung, lalu enter. Maka hasilnya adalah 023 seperti ini. Selanjutnya kita tinggal drag ke bawah. Maka hasilnya 023 sama semua seperti ini. Karena 3 digit angka terakhir dari setiap sel yang ada yaitu 023. Oke, 5 rumus ini sudah selesai kita bahas. Jadi untuk pembahasan bagian kedua dan ketiga ini sudah selesai ya.
Agar video ini tidak terlalu panjang, untuk pembahasan bagian keempat akan kita bahas di video selanjutnya ya teman-teman. So, jangan lupa subscribe dan nyalain tombol notifikasinya ya, agar kalian gak ketinggalan. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.